Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على سنتين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Baik, tidak usah menunggu lama-lama. Di sini saya hanya akan melakukan sharing-sharing tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di era digital saat ini, terkhusus untuk para generasi milenial. Sebelum melanjutkan, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya sendiri. Saya Firdaus Luhur Prakoso, nomor NIM 21555511116, Prodi Studi Islam Interdisipliner. Sebelum melanjutkan, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlun artinya keluarga, golongan atau pengikut dan komunitas. Sunnah artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kata sunnah dalam aswaja berarti semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata al-jamaah yang berarti kesepakatan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang terakhir adalah Ali karamallahu wajhah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti adalah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Hal ini dilandasi dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ikutilah sunnah, teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Generasi milenial, kita harus bisa mengetahui perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran-aliran yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut setia ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Hal ini tercermin dari sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah Ahlus Sunnah selalu memelihara jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bertugas untuk memelihara keutuhan umat Islam.
mereka menempuh jalan tersebut sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersikap tasamuh. Mereka tidak hanya menghargai perbedaan dan cinta damai terhadap sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim yang tidak berbuat zalim. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menghargai perbedaan dalam masalah mazhab fikih dan mazhab akidah. Dan yang ketiga adalah bersikap tawasud. Tawasud adalah di tengah-tengah atau tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang keempat adalah bersikap tawazun atau seimbang. Ahlus sunnah wal jamaah seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil akli atau bersifat dari akal pikiran yang rasional dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja atau keadilan agar manusia dapat berperilaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan yang kelima adalah Ahlus sunnah selalu bersikap i'tidal. Bersikap i'tidal artinya tegak lurus, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah tugas manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 telah diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi yang dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Seperti hadis yang saya bacakan di atas, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 73 golongan, dan semuanya itu akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, terkhusus di era digitalisasi ini, kita harus lebih hati-hati lagi, karena di media sosial ini banyak terjadi atau banyak video-video atau banyak konten-konten yang telah menerangkan akidah selain akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu, dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa mengamati lebih teliti lagi mana akidah Ahlus sunnah wal jamaah dan mana akidah selain Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Ahlus sunnah wal jamaah sendiri berpegang teguh pada Al-Quran, pada sunnah Rasulullah SAW, pada ijma' dari para mujtahid dan qiyas. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati lagi. Banyak sekali orang-orang yang menonton konten atau video dari media sosial dan mereka terjerumus ke dalam akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita harus mengetahui ulama-ulama mana yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, apabila kita ada kebimbangan dalam mengetahui itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan, lebih baik kita tanyakan kepada para ulama-ulama di pondok pesantren, terkhusus pondok pesantren salaf yang sudah terakui bahwa pondok pesantren itu merupakan pondok pesantren yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran mungkin hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.